Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pratiwi dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang dengan materi manajemen keuangan perusahaan multinasional yang beranggotakan saya Dwi Pratiwi, Nurlaliatul Maludia dan Ravinda Zulfikar Zain. Pertama, manajemen keuangan multinasional. Manajemen keuangan multinasional didefinisikan sebagai manajemen keuangan yang dipakai pada lebih dari satu lingkungan budaya, sosial, ekonomi, atau politik. Keuangan multinasional merupakan bidang interdisipliner dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan multinasional harus familiar dengan yang pertama, pasar devisa dan euro currency. Yang kedua, sekuritas derivatif. Yang ketiga, pasar keuangan, debit atau equity internasional. Yang keempat, pasar internasional untuk real asset. Yang terakhir, portofolio investasi internasional. Konsep manajemen keuangan multinasional. Menurut Shapiro dalam Basel mengatakan bahwa 3 konsep manajemen keuangan. Yang pertama, arbitrage, terjadi pada saat perbedaan-perbedaan harga timbul atau terjadi pada 2 pasar yang terpisah. Contoh tax arbitrage, financial market arbitrage, regulatory system arbitrage. Yang kedua, market and efficiency atau efisiensi pasar, yakni pasar di mana informasi baru telah direfleksikan dalam harga sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan tersebut. Yang ketiga, capital asset bridging, berkenaan dengan cara sekuritas dinilai berdasarkan risk dan return, expected return-nya. Contohnya diversible, unsystematic, or company specific, dan non-diversible, systematic, or market risk. Perusahaan multinasional menurut Kamus Ekonomi. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan di luar negaranya sendiri. Menurut Rusmadi tahun 2001, tujuan sebuah MNC secara umum adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Jika tujuannya adalah untuk memaksimumkan laba di masa depan, kebijakan-kebijakan perusahaan mesti berbeda dengan kebijakan yang mungkin dikeluarkan seandainya tujuannya adalah untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Tujuan perusahaan multinasional. Yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, penggunaan bahan baku dari negara asing. Yang ketiga, untuk mempertahankan kelangsungan suplai bahan baku dari berbagai negara. Yang keempat, penggunaan teknologi asing. Yang kelima, peningkatan efisiensi produksi. Yang keenam, menghindari hambatan politik dan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, fluktuasi foreign exchange market. Yang kedelapan, diversifikasi internasional. Peluang dan resiko perusahaan multinasional. Pada saat para manajer membuat keputusan keuangan multinasional yang memaksimumkan keseluruhan nilai sekarang dari cash flow masa datang. Mereka memaksimumkan nilai perusahaan yang pada akhirnya memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Keputusan investasi multinasional mencakup return yang lebih tinggi dari investasi-investasi existing dan peluang-peluang investasi baru. Sedangkan keputusan pembiayaan multinasional mencakup penurunan biaya-biaya modal melalui akses ke pasar-pasar modal internasional. Adapun konflik perusahaan multinasional. Yang pertama, manajemen cash yang dihadapi berkaitan dengan adanya peraturan dari negara perusahaan subsidiarisnya tentang batasan dana yang dapat ditransfer ke perusahaan induk dan batasan dana yang dipergunakan untuk membeli bahan baku atau peralatan ke negara di mana perusahaan induk berada. Yang kedua, manajemen piutang di mana adanya risiko nilai tukar terutama berkaitan dengan melemahnya nilai tukar mata uang yang mendominasi penjualan kredit yang telah dilakukan. Yang ketiga, manajemen persediaan berkaitan tentang lokasi secara geografis berbeda. Pasar valuta asing dan nilai tukar.
Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs mata uang. Fungsi valuta asing: pertama, transfer daya beli; yang kedua, penyediaan kredit; yang ketiga, mengurangi risiko falas. Penganggaran modal internasional. Capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap memaksimalisasi tujuan perusahaan. Yang pertama, anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Yang kedua, capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Yang ketiga, penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Yang keempat, proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran modal sangatlah penting. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.